Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, dimanapun pemirsa berada pada saat ini yang sedang memperhatikan channel kami, terima kasih kepada pemirsa yang sudah support dengan cara subscribe, like, dan komen, dan memperhatikan video kami dari awal sampai hari ini. Semoga rahmat karunia Allah pemirsa dapatkan sehingga bisa menarik hikmah dari setiap realitas kejadian yang ada di hadapan kita setiap saat. Betul. Kemudian buat pemirsa yang baru pertama kali menemukan channel ini, dimanapun pemirsa berada, agar tidak mudah lepas kata, saya sarankan untuk melihat video sebelumnya. Paling enggak ada beberapa video lah, sehingga nanti ngerti, paham video ini tujuannya apa, buat apa. Karena kami di sini hadir bukan untuk apa-apa, kecuali satu, ingin menyampaikan Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim, yang sudah bahkan jarang kita perhatikan isinya. Karena saya yakinnya karena saya juga dulu begitu, hanya sekedar membaca dan melakukan. Tapi itu tidak apa-apa, bagus kalau masih anak-anak. Ya. Tapi buat yang sudah merasa, kalau nggak merasa enggak kan, yang merasa aja, yang merasa sudah akil balik, apalagi yang sudah merasa bahwa sudah semakin dekat dengan titik akhir atau limitasi waktu yang diberikan oleh Sang Pencipta, ya, sebelum dipanggil kapundut sedo paeh mate, Ya. lebih baik, ya, ayo ajak kawannya nonton berdua bertiga tuh lebih enak, lebih membahas daripada sendirian. Betul. Pun kalau sendirian nggak apa-apa, kan ada kami berdua, jadi bertiga. Monggo lanjut. Oke, terima kasih. Ini mengingatkan saya, memang seperti apapun Al-Quran itu lebih baik diketengahkan di banyak kepala. Karena dengan banyak kepala itu bisa memecahkan kerumitan dan kepelikan yang berkaitan dengan apa yang ada, karena ada distorsinya itu, Mas. Ya. Kalau nanti tidak diadu di beberapa kepala kan menakutkan. Ya. Karena dengan adanya beberapa kepala di situ tuh nanti bisa menjadi tolok ukur yang lebih logis dan lebih sehat. Lah sesuatu yang lebih logis dan lebih sehat ya ikutono, aja mbok tolak, ngono lho, Mas. Ya. Itu loh. Karena kadangkala orang itu kalau sudah berkaitan dengan ego, ada sesuatu yang lebih logis, lebih sehat, malah tidak mau menerima kok. Ya. Ditolak mentah-mentah gitu. Nah itu nanti kamu menjadi keras batu kepalamu, tidak lagi menjadi kepala yang singgasana, bukan. Karena singgasana itu terhormat, Mas. Ya. Makanya jangan sampai kepalamu nanti menjadi kepala batu. Ya. Kalau singgasana itu tempat yang sangat suci, Ya. terhormat, makanya kepalamu tidak dijenggung kan ngamuk, Mas. Ya. Itu sebetulnya semua itu mengandung nilai kok. Nah saya lihat itu. Makanya hati-hati sekali, karena seperti apapun Al-Quran itu sesungguhnya ya untuk diri, berarti untuk kita. Artinya ngomong kita karena diri kita kan ada 3 unsur itu tadi. Ya. Sekalipun lapisannya ada 7. Ya. Makanya 3 ditambah 7 menjadi 10 kalau sempurna. Iya. Itulah nanti bentuk kesempurnaan. Iya. Makanya setelah kita bisa membaca Al-Quran itu sebagai tolok ukur diri,
akhirnya kamu melangkah itu selalu menggunakan tolok ukur itu statnya. Makanya saya membahas Al-Quran ini kan tadi sudah di Muqaddimah prolog tadi kan saya ngomong lha kira-kira jenengan arep bahas jenengan dhewe bahas peradaban nek setate ra karo Quran terus nek mengawali piye kan gitu aja loh saya ini. Iya. Ya cara logika sampai kok bingung. Iya. Mengawalinya bagaimana peradaban itu. Padahal jenengan gak mengenal ternyata kamu itu sebagai makhluk individu sekaligus juga sebagai makhluk sosial. Anehnya kan yang kono dikatakan individu nyatanya sosial. Dikatakan individu dan sosial ternyata harus diikat dengan kenegaraan. Setelah diikat dengan kenegaraan secara individu, sosial, kenegaraan, ternyata diikat lagi secara ketauhidan. Lah nek ki jenengan setate ora kok Quran arep nyetap piye ki mau. Nah, itu loh. Sehingga jenengan bingung telu itu akhirnya. Itu loh pemirsa. Makanya hati-hati. Karena Al-Quran itu nanti tidak, kalau selama jenengan tidak mengenal tentang kesetaraan dan keadilan, maka Al-Quran itu memandang segala sesuatu jenengan akhirnya dengan seleksi. Nah, kalau dengan seleksi berarti kesetaraannya hilang. Ya. Karena kesetaraan itu tidak mengenal seleksi, makanya harus mengenal tera itu. Ya. Karena apa? Kamu menyeimbangkan. Tera itu sebetulnya untuk mencari titik seimbangnya itu. Akhirnya nanti muncul titik seimbang emas. Karena kamu menemukan keseimbangan yang mulia, makanya dikaitkan dengan emas. Emas itu termasuk logam apa? Logam elek. Ah, ngono lho maksudku. Kaitannya ke sana. Sehingga saya ngomong juga ndak ngawur gitu loh, karena nek dasar ayat ini. Jenengan itu nek wis nanti memegang sebuah keadilan. Keadilan itu berkaitan dengan proporsi yang sangat pas dalam penempatan, itu namanya keadilan. Tapi nanti tera itu tidak di keadilannya itu, sehingga bisa memandang seluruh makhluk yang ada itu dengan harkat dan martabatnya ke sana. Ini ada apa tertawa ini? Saya kan dilihatkan filmnya Tera. Tapi saya harusnya menangis. Saya kan sudah berjanji kalau nangis saya jadi ketawa. Tapi kalau ketawa saya jadi nangis. Iya, terus gimana? Orang yang mengerti Quran, ya, termasuk ya anggap aja guru sampean lah. Ya. Sekarang kan jadi juga guru saya lewat sampean kan, karena dia F2 kan. Otomatis ya. Dia termasuk orang yang melarikan diri, mengasingkan. Karena kalau nyekel Quran ke tengah orang banyak nggak sanggup. Ya, dan saya bukan itu. Makanya ada orang gampang mengatakan bersembunyilah di tempat terang. Tapi aslinya dia di tempat terang tuh dia menangis menjerit, terhimpit. Bisa jadi. Akhirnya dia lari ke tempat sepi, di gunung. Akhirnya mana ada orang yang ngerti itu di tempat terang, dia mesti ujung-ujung sembunyi. Kenapa? Dia tidak kuat dengan panasnya ngerokok itu. Ya, makanya saya tertawa tuh di situ. Karena sehingga ke Quran dia mau mana aku bokongan naik Arabnya nih. Cuma karena yang bisa menguasai matahari ya cuma kita. Iya. Yang bisa memegang matahari tidak panas cuma Ibrahim. Iyalah, ya karena sampai digambarkan dibakar dalam suhu kecil. Sebetulnya dia menunjukkan jadi, matahari. Kalau saya ingat teman saya yang melarikan diri dari dunia, naik ke atas puncak gunung. Saya bilang kamu ngapain? Duh, di kono ake ini. Kamu mau hidup di mana? Saya bilang, ya jenenge dunia ya begini ini realitas. Iya. Nek kamu udah berani hidup dunia ya gali aja tuh tanah 1x1 dulu, masuk aja tak kubur lah, aku bilang. Betul itu, makanya yo nggak usah wedi-wedi nek tagihan. Juga nggak usah takut-takut kalau sekiranya ladune entek ya siap. Jadi dalam perjalanan ya kayak kan saya sudah hatam yang begituan itu gitu. Tapi ya itulah, sampai ada kawan saya istilahnya kata orang mati berdiri, mati ngadeg. Ya itu ditagih debt collector itu. Ya. Sampai akhirnya dia melarikan diri ke ujung gunung. Ya tetap aja dikejar maut di sana mati saya ini. Karena kan ke sana tuh biar tenang. Iya. Tiba-tiba tampaknya lu.
karena ke dokternya tambah jauh ke Surabaya. Ya itu lah. Kan kalau mau ke mitra keluarga dari sana ke sini butuh 5 jam. Belum macetnya. Nah, itu contoh itu. Nah, itu penyakit fisik. Ada rumah sakit. Nah sekarang kalau penyakit rohani, jiwa, sobornya neng dia kita kok. Ya neng Quran jane Mas. Nek gelem balik neng Quran. Iya, dia di Quran ada di rumahnya, di geneng-geneng, di kayak kocor baju di minum ya nggak bisa sembuh. Salah berarti Ya, itu. makanya dia bilang di Qurannya gak ono sakti lah. Bapak no, ustaz obong, ustaz kom, tak ombe ya gak waras-waras. Nah itulah makanya jangan jadi kayak orang Arab Baduy diwoco salsabila itu apa artinya madu, itu pun madu. Aduh, Sasa itu anak saya. Arsa juga anaknya dia gitu tuh. Laki, nek Sasa anak saya perempuan. Setidaknya itu cucu saya perempuan. Makanya itu lah. Jenengan pengen ngaji asik sebetulnya. Ya kurang keren gimana? Ngaji malah iso ngomong sing seperti ini itu kan mengolah otak kita menjadi segar. Ada penyegaran. Makanya hati-hati. Karena Al-Quran itu untuk diri, tapi juga untuk alam semesta, tapi juga untuk kenegaraannya itu. Makanya tadi kan betul-betul tak ulang-ulang, saya penyebutannya jangan sampai kebalik. Karena berkaitan dengan tera, ini berkaitan dengan harkat martabatnya, keadilan berkaitan dengan job disk-nya itu. Nah ini saya mumpung dengan tetangga. Ini realitas. Ya. Jadi tetangga saya itu kepala pengadilan. Itu apik sak kampung. Artinya di RT saya itu kalau selamatan, kalau ada kerja bakti atau apalah kegiatan RT itu Ya. anunya paling banyak apa namanya angpaonya Ya memberikan apa? gula-gulanya tuh paling banyak. Di dalam rumahnya ya paling apik. Sembarang kalirnya paling apik lah di RW saya itu dia. Bojone tuh sing resmi 1, sing nggak resmi 2. Ya enggak apa-apa. Ya, Buat ini kan, ini dah. ya ini tak ceritain kan berkeadilan. Iya. Ngopi. Tapi kan nggak tahu setara apa aja ya. Nah, suatu ketika Ya. terdengar kabar, halo-halo pagi-pagi, telah berpulang ke rahmatullah. Ya. Ini. Oh, aduh, Pak Hakim rek, aku bilang ngomong. Pak Hakim gak ono, moro, karena dia baik kan, moro. Loh Bu, gimana? Bapak nanti jenazahnya belum datang. Oh, kan sudah langsung bisik-bisik. Berarti di Sengkono katanya. Enggak ya. Oh, berarti di Sengkono. Ya dintai nih ae. 2 jam masyarakat sudah berkumpul kok belum datang-datang, tanya lagi. Ini mau dikebumikan di mana? Kan di tempat kami juga punya makam sendiri kan. Yang bagian tukang gali ini menggali gitu, tapi kan Pak RW langsung bertindak cepat, gali gitu kan. Ya sudah, sampai 3 jam belum ada tanda-tanda. Orang di rumah pada gelisah ya, kita juga tanya. Akhirnya, ayo Pak, iki di sholat di mana ini, di masjid kita apa? Enggak, itu untuk kereta dikeluarin kan gitu kan. Akhirnya ternyata yang di sana nggak mau ngasihkan ke sini, rebutan. Bapak biar dikebumikan di sini katanya. Wah, wes mulai aja lah, apa deh kayaknya sudah meluangkan waktu 3 jam ya kan? Ternyata di sana lah. Dan itu istri yang resmi. Iya, yang di tempat Terkenalnya istri yang resmi di situ. Iya, akhirnya kan kita ngomong sama teman-teman, ayo kita ke sana yuk, kan beliau baik, masa kita ke sana ya tanpa sepengetahuan orang-orang tuh, karena saya tahu kan, akhirnya saya ke sana. Ya yang ngerti-ngerti aja lah, yang akrab-akrab gitu loh, ke sana. Begitu sampai di sana ya ada. Kalau ditanya, Bu, kapan Bapak? Ya sudah Mas, tadi jam 10 katanya. Oh berarti sudah dikubur. Sudah, akhirnya kita ke makam. Nah di makam dilalah, ya kan masih baru, masih ada orang yang baca apa segala bisa. Aku langsung ini, Bos, temen lo wis mangan apa urung? Urung, dimangan ku mangan dek Padang atau Nurut mangan kene ae mangan penak-penak, aku bilang ngono.
Oh iya Pak, silakan Pak. Anjing ini disediakan yang mau di situ di kuburan itu. Kayak prasmanan gitu, orang pangkat make ya kan. Ya. Udah kita makan aja di situ. Kayak teman saya tuh enggak mentolong. Kayak isu aku makan di kuburan ini gitu. Lah sampean bayangno di kuburan aja nih di kuburan terus kapan sampean bawa nanti pulang enggak oleh lah memang enggak enak. Terus sampean kok enak mangan di kuburan aku luwe aku. Bah di kuburan banyak dia luwe kok ya. Iya. Ya makan aja. Orang tuh ngerti. Kok nih kita dulu. Terus aku nek dekono maca iki, nek kene maca iki, nek kene maca luwe. ya, tapi saya cuma mau ceritakan satu. Apa? Ternyata kalau sudah ada orang 1, 2, 3 jenazahnya lo direbutkan. Luar biasa berarti. Iya. Tapi jalan wong-wong di mobil tuh pas pulang. Waktu itu namanya adalah teman-teman saya bilang, "Opo oh yo, kok sing dek kene?" Aku weruh katanya. Ini iseng aja teman. Kenapa? Nah kan sing terakhir dek kono berarti kan nyekel dompet teh. Disei nyuku ATM ATM. Iya sampai ngono. Kan begitu orang yang nggak ada kan mesti kan ATM-nya ada di dompetnya. Iya. Ya, sing iso jupo sapa? Iya sing nang sandi. Iya. Cerdas. Wah, pinter. Nah, bawa ke sana kios gegeran kan nanti kan. Iya kan. Yang pertanyaannya itu sing dikumpuli jenazahnya apa ATM-nya itu maksud saya tuh. Wah, nah ini makanya saya tadi ini ada cerita apa? Makanya wah ini. Nah, yang saya mau tanya, coba dari cerita tadi setaranya di mana, adilnya di mana? Ya wes ndak adil juga nggak setara karena dan itu nggak perlu dikomentari dengan kacamata Al-Quran. Karena begini, apa yang ada di situ kalau nanti tak tarik ke Al-Quran juga nggak ada Al-Qurannya sama sekali. Dia mengurus hidup tidak menggunakan. Kok bodohnya saya ngevaluasi dia ngapain? Nggak mau saya. Saya nanti lah kejolo sendiri kalau digitukan terus ngomentari dia. Nggak ada itu gitu loh. Kalau memang dia hidupnya menggunakan Al-Quran kan tidak seperti itu. Wong namanya konsekuensi logis hidup kok. Itu. Terus sehatnya kalau kayak gitu. Ya. Kan tadi kan nggak ada di Quran. Iya. Nah sekarang saya ketarik ke Quran. Ya. Orang yang jadi tersangka semacam itu bagaimana? Kan kita memberitahu Iya. biar pemirsa Oh, jangan iya, jadi pintar. tersangka, hikmahnya. Jadi kalau memang nanti kita kembalikan ke sini ya tersesat namanya. Ini Sesat, kan? tidak jelas. Nah, kalau di sini diketengahkan lebih dolim, tidak tersesatnya, Oh, dolim. tapi dolim. Karena dia tidak bisa memposisikan sesuatu itu tepat pada porsinya, satu itu. Yang kedua, dia tidak memandang harkat martabat individu si wanita yang dinikahi itu. Kalau dia bisa memandang secara kesetaraan wanita, maka dia tidak berani seperti itu. Benar loh Mas. Ini jenengan takok ngono baru aku bisa ngomong. Itu lebih ke dolim. Karena mengapa? Menghilangkan harkat martabat sebagai individu makhluk wanita itu. Aku nek ngene ngomong wanita. Gitu loh. Karena wanita nanti bisa disebut sebagai di Anissa. Itu wanita nanti bisa di tapi ngeluncat ini ya. Enggak apa-apa ya. Tak kedepankan aja lah. Jadi nanti dia dari sini. Karena nanti arijalu qawwamuna 'alan nisa. Saya nanti akan ke sana sebetulnya arahnya ya. Cuma Mas Kaji pengen sedikit. Gender itu kan ada dua, antara laki-laki dan perempuan. Nah, surat ini sebetulnya tidak memandang gender. Mengapa tidak memandang gender? Nanti saya jelaskan pas di sini saja. Jadi begini. Kalau gender sebetulnya bukan rijal, tapi zakar. Sehingga sampai punya buah zakar itu. Itu gender, Mas. Tapi ini bahasanya bukan zakar, tapi rijal. Ngono lho maksudku ngaji. Sehingga ngaji tenanan. Kalau Rizal berarti apa? Nah, ya nanti makanya kan saya ngomong, nanti tak jelaskan setelah di sini. Oke. Gitu. Ini hanya secara permukaan saya singgung karena dia tanya dikaitkan dengan cerita yang dihadapi dalam kehidupan tadi. Saya tadi kan ngomong sebetulnya meloncat ini, tapi nggak apa-apa. Tak terangkan senyampang di permukaan saja.
Nanti lebih jelasnya kalau sudah masuk ke sini lebih detail ini nanti gitu loh. Nah, terus kalau wanita secara dipandang secara gender itu di Al-Qur'an namanya Anisa. Itu loh. Makanya hati-hati sebenarnya. Kalau bisa perempuan berarti Ya perempuan. Itu wanita bisa unsa. Kalau dipandang secara ininya unsa. Jadi kejiwaan kalau gitu ya. Betul, itu. Sehingga nanti tidak memandang gender. Padahal yang Al-Quran kalau dikembalikan penakwilan, penerjemahan yang ada di dalam suratnya itu sendiri sesungguhnya bukan gendernya, tapi fungsi dari unsanya sama arijalnya itu. Ngono loh maksudku, sehingga rasio logikamu jalan dengan sehat. Lah gak ngono ya kok gak sang ngaji Quran ae. Dongeng. Nah, sampeyan kan dongeng iku. Iya, itu Dongeng dan cerita. Realitas Iya. nyata. Iya, tapi menjadi sebuah cerita. Dicuci, kalau salah kan dicuci. Dicuci itu kan selagi bernapas. Iya. Kalau sudah bernapas buat apa? Nek wis gak bernapas jadi Nah, gak perlu mbok kelimpret nih Ya gak sudah, apa-apa. kan karena saya ini dalam rangka rahmat karunia akhirnya bisa mengambil hikmah. Iya, dari gandengan kejadian itu. Jadi rahmat karunia Ya, menjadi ya. jadi singkatannya RKH. Itu. Biarin orang yang jadi tersangka, kita nonton. Iyalah. Akhirnya kita nggak jadi tersangka. Ya. Karena barusan daripada yang begitu, karena setelah itu terdengar bapak tadi meninggalnya masih pakai sarung, habis sholat subuh dirita. Wah, alhamdulillah. Nah, Luar biasa. secara bagaimanapun Ya, surga lah, Pak. ya karena mengucap Karena bojone telu. ya tapi fakta di lapangan dari yang diomongkan dengan kenyataan kan ada rekaman Ya otomatis. yang rekamannya itu ternyata kalau dikasih pakai benggolo keadilan dan benggolo kesetaraan kok hitam kabeh orang gambar iki. Lah terus piye ning ngene iki? Ya saya enggak komentar. Nah. Makanya kan tadi saya dimintain komentar kan, lah tak lebokne nek Quran gak mlebu nek dolime mlebu. Iya, itu tadi kan. Artinya karena kita pakai ruang RKH maka yang di kerahmatan Ya. dia tidak rahmat. Yang di Lapat kondi. karuniaan Yo, right. dia kena karma. Ya, otomatis betul. Dan yang di kehikmahan Ya paling ndak iso khidmat wong ngopeni wong makan. Kan itu khidmat. Tapi iku kabeh klambi, kulit ngono lho Mas maksudnya. Jadi ndak sampai ke dalam. saya itu kalau ketemu dia tuh di STMJ soalnya. Ayo Pak, ngopo? Biasa gitu. Kan sama-sama suka STMJ kan. Yang tempatnya hampir di situ kan, di situ paling rame. Akhirnya kalau ketemu Pak, kan sudah sama-sama tahu kalau ke situ kan buat apa ya. Ya karena seusia muda waktu Iya. itu. Gitu. Dan usianya karo sampean tua mana itu? Ya Selisih sedikit lah. beda-beda setahun 2 tahun lah. Tua Tapi, sana. iyalah, tapi dia udah berangkat 10 tahun yang lalu. Ya sik bejo Mas Kaji. Oh iyalah. Apa meneh saiki Mas Kaji iso nera wae. Itu garasinya. Iso ngaji. Garasinya lo motor 5 metu. Jadi di garasinya tuh mobil 3 standby. Oh, yang di rumahnya Mbok we. Di semua rumahnya begitu semua, podo rumahnya berkeadilan ya kalau rumah. Berkeadilan. Ya. Mobil rakyat tangguron ini. Berkeadilan kalau secara materi berkeadilan. Cuman ya itu tadi tingkat terakhir Dhek dadi atwaron ndelok bojone saiki dikeloni wong ndelok Mas nek dadi atwaron, kecuali nek betul-betul tidak jadi atwaron ndak bisa. oh iya ndelok lah. Ya. Soalnya sih Ya ndelok karena dadi atwaron lho ya aku ngomong. Karena dhek dadi alam taro iku mau. Tapi nek ra dadi alam taro malah ndak bisa. kira-kira di atas pengen itu dia. Coba. Ya masuk ke ayat lagi aja lah. Ini malah ini salah.
Wah, kemarin buka sing wadi. Tapi gini Mas, tak kasih tahu. Iya. Kalau orang betul-betul kembali rojio, itu tidak bisa melihat, terputus betul-betul terputus. Seperti jenengan saat sik nang alam arwah. Urung dilahirne ngene ya. Terus kok nek balik ya kayak nang alam arwah itu Mas. Lah sedangkan kok dia akhirnya kadang ngetok-ngetok meneh, itu sebetulnya dia kebingungan pengen menampakkan diri berinteraksi dengan yang masih hidup. Katanya Nah korin. itulah atwaron. Namanya atwaron Mas nek Quran. Oh, dia Quran atwaron. Betul. Bukan korin. Bukan. Oh. Itu kan sebutan cerita dan dongeng kalau korin itu. Tapi di Quran aku juga pernah baca ada korin apa Ya, gitu. itu enggak, nanti tidak ada. Oh. Dan makanya sampai maca ayat iki orang nek 100 lah wis enek tenan kene iki. Iya, tahu. Belum menemukan tuh. Belum. Ning nek atwaron kan sudah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka ya wis atwaron. Iya. Saya kemarin ngomong atwaron kan karena ayat suratnya sama Mas Gaji dibaca toh. Jadi Ingat apa enggak kan iya, ben iya. yakin ngono. Iya, kan udah tiga video sebelumnya. Jadi gini. Saya kan juga kalau habis di rumah tuh saya renung-renungkan. Jadi ketika ada ayat, kemudian ada realitasnya itu lebih mengenai. Karena apa? Oh ya ayat ini. Terus ini saya buka lagi. Ya. Begitu nenekmu, nenek moyangmu, leluhurmu yang sudah meninggal sampai detik ini, selama jenengan sik neng gelari jagat, ada limitasi, tidak pernah mimpi, itu yang benar. Tidak pernah ketemu, tidak pernah mimpi, bahkan sak kangen-kangenmu tidak bisa nemui dia, tidak mimpi gitu aja. Berarti bener dia roji. Itu salah satu indikasi. Aku kan ngomong itu indikasi kalau jenengan tuh deloknya Al-Quran kembali ke Al-Quran. Tapi kalau tidak dengan kacamata Al-Quran saya tidak berani ngomong ya. Nah, nanti ada nek jenengan bahas tentang kematian. Jadi kemana jiwa itu nanti setelah kematian? Itu nanti kita bahas Mas ya. Nah, ini kan begitu. Saya karena dalam realitas ini sekarang coba saya bertanya nih sama Prabu Jolo. Dari 10.000 orang yang berusia 15 tahun sampai 65 tahun, dari 10.000 orang dengan ekonomi mau cukup nggak cukup terserah lah. Kira-kira udah berapa persen yang punya HP saya tanya? Sekarang Ya, dari 10.000 orang. 10.000 orang punya semua Oke. sekarang. Sepakat kalau gitu. Jadi dari 10.000 orang itu kan punya HP semua. Iya. Dan anggap aja semua bisa beli kuota. Iya benar. Dan setelah itu ada berita tentang sebuah kematian. Maka yang ditonton Iya. dari 10.000 itu anggap aja ada 1.000 channel yang bercerita kematian. Dan itu kan didongengkan. Kematian itu seperti itu. Nah, diceritakan. Bahkan ada cerita yang ya begitulah. Pertanyaan saya. Dari yang sampai pelaku, yang dari 10.000 orang saya anggap sampai pelaku. Dengan berkeadilan dan berkesetaraan. Melihat orang yang 10.000 sampai juga bagian dari itu yang sampai tonton menceritakan tentang sebuah kematian dari channel-channel yang ada, benar apa? Salah. Ya sudah. Sama. Karena apa? Sekarang ini saya ingin membuktikan omongan Prabu Jolo. Iya. Biar walaupun salah, Iya. tapi diulang-ulang dan disebar-sebarkan terus, Nah. akhirnya kan jadi Pembenaran. pembenaran. Ya, bukan kebenaran. Akhirnya menjadi sebuah Legacy ya, sehingga dianggap benar. Itulah yang terjadi. Padahal itu semua jadi Sampah. akwaron. Atwaron betul. Iya. Nah terus kita ngomong ini kan di tengah akwaron dan sampah. Iya. Ya syukur-syukur nanti ada yang kelelep-kelelep nyari-nyari, oh sebagai botol ya. Tetap kan kita harus berbaik sangka. Iya. Iya. Nah, gitu. Jadi saya tahu di situasi yang seperti ini mengetengahkan podcast ini seperti di tengah buih ada satu
batang kelapa. Hmm. Yang itu kalau yang ditemukan orang ya dia selamat. Iya, dia nanti akan meraih itu. Jadi gini ya, nanti setelah kita ini menamatkan tentang diri kita bahas jin dan korelasi dengan kejiwaan. Setelah itu baru kita nanti bahas pengenalan dirimu terhadap Allah itu sendiri berbagai macam. Terus nanti mengenal tentang karakter, tentang kisah kenabian dan kerasulan itu sendiri. Sehingga nanti ada syahadat yang 4 kemarin itu. Setelah itu nanti terakhirnya sholat. Setelah sholat, puasa sama haji secara ilmiah, secara keilmuan. Terus habis itu nanti terakhir bahas kematian. Jadi kemana jiwa ini sesungguhnya nanti setelah dia mati. Itu loh. Jadi jenengan bolak-balik iso ngomong sebetulnya kalau diwafatkan bukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Mas. Sesungguhnya bukan itu nanti. Makanya saya mau mengetengahkan itu gini, piye ya? Ini nanti ya nanti kita ketengahkan ke sana. Ijab-ijaban. Iya, tapi kan nanti gimana ya? Kamu tidak akan serta-merta mengiyakan itu dan juga tidak akan serta-merta menerima itu. Itu yang saya menjadi sebuah pertimbangan penting bagi saya. Karena guru itu kan istilah kok guru ya, saya tidak ngomong guru lah apa ya. Karena yang saya dulu sama guru saya diginikan. Makanya seorang pendidik atau seseorang yang dikatakan saya sudah mempelajari ini dulu, kamu kan harus ngerti orang yang di hadapan kamu, dia itu harus kamu ajari apa. Itu kan kamu harus menguasai itu dulu gitu. Kalau kamu tidak bisa memvibrasi itu, ya malah ngeri pisan. Karena nanti cara menerimanya bisa konslet, Mas. Tahu maksud saya? Ya, paham. Itu. Ya harus begitu, Mas. Iya. Jadi kematian nanti keri-keri ya, Mas. Memang gini, nanti di kematian itu mungkin ada sekitar yang kunci. Ada 4 bab. Jadi 1 bab itu nanti mungkin bisa menjadi video 1000 lebih lah ya. Berarti kan 4000 kalau 4 bab, logikanya gitu. Cuma Quran suratnya nanti banyak di situ yang mengaitkan tentang kewafatan itu. Artinya kewafatan secara jasmani, Mas ya. Sehingga kesenyawaanmu nanti oleh Allah diambil. Sehingga jasad akan dikembalikan ke bumi, namanya kuburan itu. Lah jiwamu ini kemana? Itu sebetulnya nanti. Lah nanti akan dibedakan jiwanya orang yang bertakwa, orang yang mukhlisin, orang yang termasuk ulama warasatul anbiya. Lah itu nanti akan beda gitu loh. Nah, terus makanya saya ngomong ngapa kok ada atwaron. Saya ngomong itu loh. Sehingga mengapa nanti setelah betul-betul kembali irji'i itu tidak mungkin kamu bisa kamu mimpikan aja tidak bisa. Makanya saya sampai punya itu clue itu gitu loh. Terus bahkan nanti kalau sudah setelah makanya jenengan lahir itu kan ari-ari lemes. Kok harus dikebumikan nih sekalipun wis jasad ini ya lemes. Seperti hari-hari itu. Karena saya bahas itu sudah gitu loh. Itu mah. Jadi bukannya saya kok ngomong ya silakan sampai ngomong ngono gak apa-apa. Nek sampai penasaran mesti delok YouTube iki terus engko karena oh iya ya kok ana ngono nang Quran piye to janjane. Pasti gitu jenengan. Karena akalmu akan terangsang untuk sana. Karena kamu haus akan itu. Jenengan ini tak anggap musafir naik tengah padang tapi butuh setetes air dan air itu adalah Quran itu. Jenengan ngono wis. Semakin jenengan memuji Al-Quran, semakin mentelngi YouTube iki ngene wis. Jadi pemirsa yang masih dan tetap stay tune di channel ini, saya cuma mengingatkan satu, jangan percaya omongannya orang. Betul. Orang itu manusia Ya. atau apapun bentuknya. Jangan percaya omongannya orang. Yang harus dipercaya adalah Quran surat. Ya. Surat apa, ayat berapa, baca artinya. Ketemu itu kurang jelas, tanyakan sama yang ngerti. Beres kalau gitu. Iya. Disitulah Memang harus gitu. bertanya, dijawab. Iya. Jadi kamu bertanya, Quran yang menjawab. Ya. Tapi sing jawab kudu menguasai muhakamah dan mutasabihatnya Nah, itu. Jadi Utuh. suatu saat, contoh begini nih, ini saya contohkan ya, contoh.
Kan Quran, jalan ke surga lewat mana? Kalau ke neraka nggak perlu tanya, kan sudah tahu aja ya. Nah, kalau sekarang ini, kalau dulu kan kita harus berjalan berkilometer ke sana, bermodal bensin, sarana dan prasarana, belum nanti makannya di warung ini, di rumah makan ini, menuju orang itu. Padahal itu makhluk manusia. Kalau sekarang dunia dalam genggaman. Nah, Pencet jalan ke surga, ketik, langsung muncul. Mau lewat Dubai, mau lewat Pattaya, banyak. Nanti ada tulisan sederhana, kitab ABCD, jangan. Tetap masuk dulu ke bab, masuk dulu ke judul, masuk dulu ke kitab. Kitabnya apa namanya? Al-Quran, download. Tulis di search-nya itu. ya betul. Jalan ke surga, langsung muncul ayat-ayatnya. Oh, nanti nggak tahu karena Al-Quran nggak ada bahasa surga. Adanya jannah nanti. Itu kalau Jauh-jauh kalau kecil. di versi yang sini, kalau di Ya. versi umum ada kok. Tenang aja pemirsa. Oh iya udah. Jalan ke surga nanti muncul ayatnya. Nah, Pokoknya jauh ketemu sing suriah ya. dari 10 itu ya, dari 10 misalnya keluar. Kena Baca. Iya. Baca secara logika dulu. Oh, dari ini yang paling setara sama ada 5. Nah, 5 ini jangan tanya. Kamu renungkan, pikir-pikir, buka kamus Arab, tanya sama orang Arab, atau enggak tanya sama guru bahasa Arab. Ketika dia menjawab, renungkan jawabannya. Jangan merem sambil makan jeruk, Iya, iya. sambil iya, apa, benar. dirasa-rasa. Ya, betul. Nah, sambil ngomong begini, ya Allah, di jalan ke surga ya Allah, aku bingung. Ya. Nah, baru muncul RK, Ya. rahmat, karunia, hikmah. hikmah. Betul. Moro-moro ada kucing berantem di depan awan. Jangan dilerai, biarkan, karena itu tontonan. Oh, tiba kucing air rebutan wedok apa? Apa maneh awakmu? Berarti kucing iku ayu sampai rebutan ngangong-ngangong. Ndak kira kucing rebutan makanan. Terus maksudnya gimana Nah, tadi analogi? Berarti Iya. kalau kamu sebabnya jalan ke surga itu memperebutkan perempuan, salah. Nah, ya. Terus Ya, tapi kalau ada kucing pada diam-diaman semua, tapi banyak kucing loh ya, bukan satu. ya. Pertama, mereka udah pada warak. Oh, ya. Iya. Iya. Yang kedua udah punya pasangan masing-masing. Ya. Apalagi kamu kasih makan lebih baik. Paling enggak apa yang diketengahkan Mas Kaji ada benarnya. Ya. Nah, Memang kuncinya itu tadi. yang banyak itu tidak saling mencakar, namanya damai. Damai itulah surga. Oh, ya. Tidak saling berantem. Iya, benar. Taruh ngono tenanan iki misalnya. Ya, paling enggak ngerasain jeruk lah. Damai. Karena itu tadi kan makan jeruk. Paling enggak kan merasakan jeruk Iya, dulu. damai. Iya, damai. Nggak berantem-berantem. Iya. Jadi memang Ya, kan artinya coba di rumah kalau berantem sama pasangan. iya. Damai nggak? Oh ya, enggak. Tapi kalau damai, Ya nyaman. Nah. Gitu. itu surga, bukan nanti. Iyalah. Sekarang di sini saat ini. Salah banget. Bener nek iki. Aku wis bener nek iki dhek ngomong surga bener. Jadi gini loh pemirsa, sebetulnya hal-hal yang kita ketengahkan itu semua kan kuncinya satu sebenarnya, sangat benar. Jadi jenengan itu nek memang pengen ngerti tenan Quran dengan cara taksasul, ya itu tadi. Jadi aplikasi Al-Quran itu sudah jebel. Terus pamannya pengen bahas tentang apa ya, ketauhidan atau hal-hal yang kaitan dengan muhakamah atau mutasabiyat. Ketik aja wis ngawur. Kono dia pasti ngomong. Sing mbok maksudnya kok gak sesuai dengan sing dibuka jenenge apa Mas? Apa nih coding ya? Iya. Atau apalah wis ngono ya. Engko terus-teruskan.
cari gali di situ. Terus neng aplikasi oh ternyata neng bahasa Al-Qur'an tidak ada surga karena surga itu bahasa Jawa. Oh berarti jenengan translate sih gitu loh. Jadi ditranslate bahasa surga sing neng Quran apa? Oh jannah. Berarti jenengan tolong tunjukkan ayat dan surat apa aja yang membahas tentang jannah. Dan ini nanti akan muncul gitu banyak. Lah muhakamahnya berapa, mutasabihatnya berapa. Lah itu nanti sing muhammad tak kayak contoh ya benjenengan kok pinter. Podong deh aku langka itu. Jadi yang muhakamah itu taruhlah ada 2 ayat gitu ya. Yang muhakamah itu taruhlah ayat 100 sama ayat 99. 99 terus 100. Ya sing 99 iki senjenengan catet, didelok sing 98. Oh ternyata sing 98 sudah tidak membahas tentang ketauhidan. Berarti sing mbok nggih bahas setat itu kok 99. Lah sing 100 delok oh jek ketauhidan 99 masih ketauhidan, 100 masih ketauhidan. Berarti 101 jenengan buka. Itu yang muhakamah contohnya. Oh ternyata yang 101 sudah tidak bahas ketauhidan. Berarti cuma 2 ini. Ayat yang kuat sebagai dasar sumber pertama kamu membahas muhakamah itu. Ning yo ngeluh loh pemirsa, jangan mbok kira semudah apa yang saya sebutkan ya. Nah, kalau sudah ketemu muhakamahnya ini yang berkaitan dengan ketauhidan itu sesungguhnya apa aja sumber-sumbernya itu. Lah itu cariin meneh. Nah, engko jenengan buka Wikipedia karena saya Wikipedia itu sebenarnya termasuk salah satu suriah atau iyalah otomatis tuh, karena yang punya mereka. Ya, makanya nyun sewu loh ya. Saya bukannya gimana-gimana. Makanya kamu jangan selalu mencari satu sumber kalau sekedar itu. Terus setelah itu nanti yang mutasabihat itu jenengan goleki. Oh yang mutasabih ternyata berapa di situ disebutkan Quran surat berapa, ayatnya apa aja, cari juga. Seperti yang di muhakamah tadi. Lah keterkaitannya nanti di bahasa itu ternyata ada berkaitan dengan ahad, tauhid, menjadi apapun yang berkaitan syuhud, syuhudi karena kaitannya keahatan itu kan dengan namanya syahidun apa syahidun wa bainakum. Nah, syahidun baini wa bainahu musyahadakum. Berarti syahadat. Oh, itu kaitkan semua. Oh, ternyata dari kata-kata uhud, ahad, syuhudi, syahid, terus kata-kata syahadah, musyahadah, itu jenengan golek kabeh dirangkai. Lah aku terus jenengan wetani jupuki. Lah, jadilah nanti seperti ini saya mengetengahkan itu. Nah, bocorannya, jadi kalau nanti suatu saat ditanya sama Munkar Nakir, wah, iki lagu dasar iki Quran surat Al-Maidah ayat 5. Gusti Daud. Sampai nggak malaikat nggak iso moco kan, iki lo dasarku. Nah, betul apa Gusti sik. Carane. Jadi itu kecerdasan dan itu hanya bisa dilakukan saat bernapas. Kalau sudah tidak bernapas, gak bisa ngomong. Iyalah. Nah, makanya dipahami, dicatat yang poin-poin penting buat menyiapkan pertanyaan Munkar Nakir. Kalau sudah ditanyakan di model di sini, disimulasi di sini bisa menjawab ketika sadar. Nanti juga waktu tidak sadar bisa jawab. Dia bisa jawab. Ada rekamannya. Kesadaran itu sesungguhnya hanya sebatas jenengan hidup karena menggunakan akal pikiran. Tapi nanti kalau sudah jenengan tidak menggunakan akal pikiran, berarti sing wujudnya apa? Unsur. Nah, selain rukun, makanya jenenge roh jajane alat rekam wis ngene. Aku arep ngomong ngene gak enak engko dikira aku wah kok ngono ya tadi. Nyun sewu, jajane dari kata-kata roh rekamanmu lho. Aku arep ngomong apa meneh. Makanya jenenge rasa ditutup sampai koyo ngono lho rahasiane. Akhire neng sir. Yuh, aku arep ngomong piye meneh. Ngene lho pemirsa. Tapi nek iki tak buka terus, awakmu kok akhirnya malah ndak enak nanti lah. Artinya ini kan sebetulnya saya buka nanti di ujung setelah kamu menguasai ini semua. Itu sebetulnya. Kan gini, ada orang semakin kesini, semakin penasaran, semakin ingin tahu, semakin dalam, akhirnya dia menyelam. Tapi ada juga yang tidak kuat dengan tekanan, akhirnya membunuh.
Itu seleksi alam. Wah, ini ya Itu gimana seleksi ya? alam. Kan tujuannya cuma satu, biar kamu mendapatkan mutiara Ya, di dalam ini. lautan. Ya udah, ini pemirsa. Jane aku itu wong cengeng. Kan biyen aku mulai cilik daerah Ngawi jenengan pirsa nggih. Ngawi Madiun iki gudange wong Srowok lah istilahnya. Wis wong nek sekedar tukaran atau apa kono kan wis latihan mulai cilik to, Mas. Merpati putih di sana, teratai putih di sana. Wis sembarang, Mas. Iya tahu aku. Tapi aku cengeng. Nek wis bahas-bahas hal sing kaitane ngene iki sampai iki mejane kan nggak perlu tak omong gitu pemirsa karena ada batasan yang memang harus saya sampaikan harus ndak. Tapi kadang-kala ya keterucut. Jadi sebetulnya kamu tak rekam, makanya nanti akal pikiranmu iki gur bloko mbok gunakne ning kene wis ngono ya. Untuk menyadarkan dirimu dari kelalaian itu. Tapi engko nek kono sing ngomongi ya ora enek cangkeme. Cangkem ngomongin ning kene. Berarti sing ngomong, "Ah, rohmu dhewe kuwi lho." Rohmu ya alat rekam wis ngono ya. Biar gampang gini, Prabu Jolo-Jolo. Nah, makanya Kalau di pengadilan, di Ah. persidangan, Iya. seseorang menjadi terdakwa, Hmm. itu yang ngomong kan para saksi-saksi dan para hakim-hakim. Iyalah. Dia bisa ngomong nggak? Ya ngomong tutuk ndase Iya, malah kowe iki wis udah. gak usah Iya. ngomong. Pola kamu ki wis salah tok. Ya Ngono, itulah oke. rekaman. Cuman di situ tidak ada hakim, tidak ada jaksa, tidak apa. Mek rekamannya muni Gustine mengen itu. Sopo iku? Oh Dul Karim. Oh lebono kono. Waduh, wis ini pemirsa, makanya ya ini dilanjut ke video berikutnya. Aku sampai goblok pemirsa. Kocok-kocok moto hujan, moto saya sudah kaca-kaca gitu ya. Makanya karena menyentuh hal-hal yang urung pas, urung wayahe. Ya pemirsa, kita lanjutkan di video setelah ini.